Halo Guardian Angel semuanya. Hai. Halo halo. Udah pada join belum ya? Aku tungguin ya teman-teman Guardian Angels untuk join semuanya. Nah, udah banyak yang join nih. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Kikit. Aku dari Guardian Indonesia. Nah, hari ini tuh aku bakal live di sini barengan sama psikolog dari ibunda.id, yaitu Ibu Sri Susanti dan juga salah satu beauty influencer yang udah kalian kenal lah pastinya, yaitu Kak Janin Intansari. Nah, hari ini kita itu bakal live tentang apa sih? Seperti yang udah aku tulis di judulnya tuh. Jadi judul live hari ini itu Be a Buddy Not a Bully gitu. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang bullying. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu nih ke kalian semua ya, ke Guardian Angels. Kalau kesehatan itu nggak cuma kesehatan fisik aja, tapi juga ada yang namanya kesehatan mental. Nah, kalau untuk kesehatan fisik itu kalian pasti udah pada aware lah ya untuk menjaga kesehatan fisik. Kayak misalnya kita sekarang sering minum vitamin gitu kan, apalagi sekarang lagi masa pandemi gitu. Nah, tapi kalau untuk kesehatan mental, banyak dari kita yang belum aware nih tentang kesehatan mental. Jadi kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi galau, biasanya kita diem-diem aja kan, kita nggak mencari pertolongan gitu. Nah, jadi live hari ini bakalan menarik banget nih. Jadi nanti aku bakal undang psikolog dari ibunda.id dan juga Kak Janin Intansari. Kita hari ini membahas tentang bullying. Nah, Guardian Angels di sini yang pernah dibully atau mungkin pernah jadi pembuli juga, boleh banget sharing di sini di kolom komentar. Nah, karena hari ini juga bakalan ada giveaway yang menarik banget nih dari Guardian. Jadi, hari ini Guardian bakalan bagi-bagi voucher senilai 150.000 untuk masing-masing pemenang yang memiliki pertanyaan paling bagus nih. Nanti bakalan aku pilih gitu. Jadi kalian bebas nih ya sekarang sharing-sharing aja di sini di kolom komentar. Tuh, udah ada yang sharing, hehe, aku pembuli, nggak apa-apa. Boleh banget sharing-sharing di sini gitu kan. Tentang bullying terutama. Nah, nanti 5 pertanyaan yang paling bagus, yang menurut aku paling menarik itu nanti kalian bisa dapat voucher senilai 150.000 untuk 5 orang pemenang ya. Jadi nanti bakalan ada 5 orang pemenang di sini. Oke, sekarang aku mau invite ini dulu ya dari ibunda.id dulu ya. Sebentar. Ibunda.id. Oke. Udah share, udah invite nih psikolog kita dari ibunda.id yaitu Ibu Sri Susanti. Panggilannya itu Ibu Tita. Halo Bu Tita. Halo, Apa selamat kabar hari malam. ini? Baik, alhamdulillah. Dengar suara saya Alhamdulillah. nggak? Dengar suara saya nggak? Kedengeran kok, kedengeran. Guardian Angels kedengeran kan suaranya Bu Tita? Ini Kedengeran, kayaknya kedengeran. sinyalnya lagi kurang bagus nih. Agak Nah, putus-putus sinyalnya sih kurang bagus. sedikit, Ah, udah Bu ada. Tita. Udah, sekarang udah jelas. Halo Ibu Iya, Tita, apa iya Mbak kabar? Kikit. Heeh. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Baik Oke. ya. Mm-mm. Nah, hari ini kita Apa bakal kabar Mbak membahas Kikit? tentang Baik-baik kah? bullying kan, Bu Tita. Aku juga baik-baik aja, Alhamdulillah. Agak putus-putus ya dari Bu Tita. Heeh. Oke. Iya, Bu Tita betul. bisa dengar Ah, suara aku? agak lamban. Ah, iya, iya, iya. Sangat jelas. Oke. Nah, Bu Dirimu Tita, dengar suara hari saya? ini hari ini kan kita bakal Hmm. membahas tentang bullying. Aku dengar, tapi di screen-nya agak putus-putus nih, kebetulan. Kita keputus. Ha. Sebentar ya Guardian Angels, mungkin ini lagi ada gangguan koneksi dari Bu Tita. Oke, udah jelas sih sekarang, udah jelas. Mari Oke, nah, Bu udah kah? Tita, hari ini kan kita bakal membahas tentang Udah bullying. ya? Ah, oke, Udah, yuk, udah, yuk, yuk. udah Mari, jelas. mari, mari. Nah, hari hari ini Ah, kan kita bakal ya. membahas tentang bullying nih, iya kan? Nah, Mm-mm. sebelumnya aku mau tanya dong ke Bu Tita. Ibu Ini Tita nih kayaknya, sebagai psikolog yang udah lama banget kan, maksudnya praktik jadi psikolog gitu, pasti udah
nggak awam lagi nih sama yang namanya Sinyalnya, bullying sinyalnya nggak. gitu. Mm-mm. Wah, putus-putus lagi nih sekarang sinyalnya. Coba ya, sambil Bu Tita ngecek sinyalnya, aku bakalan baca-baca komen dulu nih dari Guardian Kayak- Angels. Kayaknya Oh, udah banyak lancar ya. banget nih. Baru banget kejadian 3 hari yang lalu dibully, katanya lebay itu. Ya ampun, banyak banget nih, udah banyak banget ya ternyata yang sharing di kolom komentar Mhm. tentang pengalaman bullyingnya. Nah, udah jelas nih sekarang Ibu Tita. Iya ya. Oke, Udah yuk. Aduh, pulang. jangan lagi ya. Jangan muter-muter lagi. Semoga lancar sampai akhir ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya nih Bu Tita. Jadi, kita kan hari ini membahas tentang bullying. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari bully itu sendiri, dari bullying itu sendiri, gitu? Oke. Oke. Kalau kita bicara teori nih ya, kita lagi bicara teori nih, gitu Mm-mm. ya. Bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan, ya, yang Oke. dilakukan bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang, Mm-mm. itu dilakukan secara verbal, fisik maupun sosial. Mm-mm. Nah, Oh, tapi oke. harus dilakukannya itu secara berulang. Oh, oke. Kalau, yes, jadi kalau misalnya dilakukannya berulang-ulang kali, baru kita bisa Mm-mm. mengatakan bahwa itu adalah bullying. Oh, gitu. Nah, Oke. jadi kadang-kadang kan kita gini ya, ada orang yang suka bercanda gitu ya, Mm-mm. melakukannya tuh ngatain gitu ya, biasa lah anak-anak sekarang tuh banyak gitu ya ngata-ngatain. Iya, Kalau ngata-ngatain gitu. betul, gitu. Kalau Mm-mm. misalnya cuma sekali dua kali kita bisa mengatakan oh itu bercanda. Tapi kalau Oh, sampai berulang-ulang, nah itu kita bisa mengatakan bahwa itu bullying. Nah, gitu. oh, gitu. Jadi, Hmm. tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan berulang-ulang gitu ya. Itu baru bisa dikategorikan sebagai bullying. Oke, oke. Yes. Nah, selanjutnya itu sebenarnya apa sih Bu penyebab terjadinya bullying gitu? Penyebab bullying itu sebelumnya banyak banget, gitu Mm-mm. ya. Nah, ada bisa bisa dikarenakan ada masalah pribadi, gitu Mm-mm. ya, antara Mm-mm. korban dengan pelaku, gitu ya. Masalah pribadinya macam-macam nih, bisa karena Mm-mm. marah, gitu, karena iri, gitu kan ya. Jadi sesuatu hal yang kadang-kadang kita ngelihatnya kok kayaknya nggak masuk akal gitu, karena memang pribadi, gitu ya. Buat Nah, orang lain mungkin tidak bermasalah, tapi buat orang itu sendiri menjadi masalah. Nah itu, mm-mm. oke. Terus Ya, kemudian ada kurang pemahaman. oke. Jadi ada beda pendapat, gitu ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. satu orang itu mengatakan bahwa saya punya satu pemahaman tertentu dan orang itu Mm-mm. ternyata beda, gitu. Nah itu bisa bilang oh itu orang itu salah, gitu. Yang benar saya, Mm-mm. gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan akhirnya orang itu akan membuli, Membuli orang ya. lain. Oke. Gitu ya. Terus kadang-kadang ada juga karena mencari perhatian. Caper gitu ya. Iya, jadi cari Mm. perhatian makanya dia akhirnya bully gitu ya. Gitu ya. Oh, gitu. Oh. Heeh. Terus Gitu ya. sebenarnya banyak Nah, banget berarti ya iya banyak faktor banget. Ya. faktor dari itu sendiri gitu. Oke, oke. Gitu Nah, ya. jadi Ada lagi masih. apalagi. Hmm. Kadang-kadang orang itu tidak bisa mengendalikan emosi. Oke. Oke. Dan Emosional. betul. Dan yang terakhir sebetulnya apa? Pernah jadi korban bully. Pernah jadi korban Jadi bully, itu bisa akhirnya nanti dia malah jadi orang yang balas dendam. membuli. Betul. Itu. Ya kemungkinan sih. Jadi kayak dulunya dia pernah sakit hati karena dibully gitu kan. Terus akhirnya dia berkesempatan untuk membuli orang gitu. Padahal kan harusnya Untuk nggak gitu. iya. Baik sadar maupun tidak sadar gitu. Ada yang memang sadar gitu ya, tapi ada juga yang nggak sadar. Jadi akhirnya menjadi suka jadi bully orang. Gitu. Iya, iya. Hmm. Jadi sebenarnya kadang bully itu juga bisa jadi orang yang membuli itu nggak sadar gitu ya kalau dia tuh lagi menyakiti orang lain gitu. Yes, yes. Oh, oke, oke. Itu bisa juga gitu. Oke. Nah, terus tadi kan Ibu sempat mention nih, bully itu banyak macamnya kan. Ada yang Hmm. verbal, non verbal, terus Ya. apa gitu tadi. Nah, aku Fisik, boleh tahu nggak verbal. contoh dari masing-masingnya itu? Contoh dari Oke, masing-masing kategori bully itu. oke.
sebetulnya banyak ya macamnya ya gitu, tapi cuma beberapa aja ya. Kalau fisik itu kan bisa kita lihat ya, kalau misalnya dia tahu-tahu suka nyubitin gitu ya, lewat cubit gitu, atau tiba-tiba dia nendang gitu ya, atau yang Ya. apa, misalnya lagi duduk mau duduk tiba-tiba diseret kursinya tapi itu bolak-balik kayak begitu, itu fisik namanya ya. Nah kalau misalnya verbal itu biasanya dia suka ngejek, ngejek tapi dengan panggilan khusus. Oh, oke. Paling sering sekarang ya, sekarang yang Ya. lagi tren itu kan ini panggilan pakai nama, panggilan nama orang tua. Iya, itu kalau waktu Hmm. sekolah kayaknya banyak sih yang kayak gitu kan, manggil Hmm. kita pakai Hmm. nama panggilan orang tua gitu. Ya, gitu. Atau mungkin secara fisik gitu ya. Gitu misalnya Mm. saya nih, saya gemuk ini ya, belum dipanggil ndut 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 gitu. Ah, Kayak gitu tuh ya. Ya, itu kayak gitu tuh. Nah, itu bisa juga gitu. Apa ya pokoknya yang berkaitan dengan fisik gitu ya. Terus mm. menyebut dengan apa, menyebut dengan kata-kata yang nggak pantas lah kayak gitu ya. Jadi Mm. ngata-ngatain dengan kata-kata yang sorry tidak sopan gitu ya. Mm. Sesuatu hal yang menurut dia tahu bahwa itu tidak baik gitu ya, menyebut Mm. orang itu dengan tidak baik gitu ya, tapi dia Mm. pakai karena dengan Iya. begitu dia puas kan gitu kan. Nah, terus Mm. kemudian kalau yang sosial itu biasanya bisa nyebar gosip gitu. Oh, oke. Jadi gosip tuh bisa macam-macam gitu ya, gitu. Jadi Mm. apa, bikin-bikin cerita yang nggak bener gitu ya, terus bikin-bikin Benar. lelucon-lelucon yang aduh nggak lucu banget gitu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu Mm. itu, gitu ya. Nah, Mm. terus ada lagi yang namanya cyber sekarang, cyberbullying. Mm. Cyberbullying ya, aku juga udah pernah dengar. Yes, Mm. gitu ya, udah pernah tahu ya. Oke. Udah dengar. Nah, nah itu sekarang yang paling banyak gitu. Karena apa? Orang sekarang kan lebih banyak pakai medsos tuh Mm. ya. Nah, apalagi sekarang lagi musim pandemi gitu kan ya. Nah, musim Ya, pandemi itu benar. biasanya udah deh gitu ya. Medsos itu jadi hal utama, jadi Jadi teman satu sahabat sama kita ya. terbaik. Oh, nah itu makanya terus pemberian apa, bikin-bikin status yang nggak Mm. bener. Terus Ya, kadang-kadang benar. bikin itu apa, akun-akun palsu. Itu Akun banyak kayak fake begitu tuh, gitu. fake account, Mm. gitu kan, pakai fotonya temennya, tapi isinya yang nggak Mm. karu-karuan, kadang-kadang yang jorok-jorok kayak begitu itu. Nah itu Mm. seperti itu contoh-contohnya. Oh, gitu. Banyak ya ternyata contohnya bullying itu sendiri ya, gitu. Nah, terus Betul. nih, di sini udah banyak banget nih yang nanya-nanya nih Oke, ya di komen-komen nih dari tadi. Aku pilih satu dulu deh nih buat dijawab ya. oke Mbak Titit, silahkan. Oke. Nah, bagaimana cara mengedukasi anak agar tidak melakukan bullying? Oh, jadi ini nanya gimana cara mengedukasi anaknya agar anaknya itu nggak suka membuli orang gitu. Oke, artinya anak ini udah pernah bully ya. Oke, Mungkin udah sebetulnya begini, pernah atau ada kecenderungan gitu. ada kecenderungan. Oke, sebetulnya begini, Mungkin. kalau harus tahu dulu ya, kalau misalnya anak ini sudah, orang tua sudah tahu bahwa anak ini pembuli gitu ya, ini taunya dari Mm-mm. mana dulu? Cari Mm-mm. dong sumbernya dulu. Misalnya, oh tahu dari sekolah. Nah, Mm-mm. ditanyain kayak apa dulu. Jadi harus ada data lengkap dulu. Data Iya. lengkap, tahu, oh orang anak saya ternyata ada masalahnya di sini, gitu ya. Mm-mm. Nah, terus ajak anak ini ngobrol, Oke. ya. Ada Ajak nih ngobrol ngobrol, ya. jangan, yes, tapi jangan dijudge ya, gitu. Jangan kamu tuh kenapa Mm. sih jadi tukang bully, boleh gini 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 gini. Kalau anak dijudge begitu kan artinya anak itu akan diem, Iya, nggak benar. mau ngomong. Iya dong, gitu. Siapa yang mau Salahin kan, salahin kan. ya, ya, Mm. gitu. Jadi walaupun saya tahu gitu ya, orang tua itu pasti akan kesel banget tuh, kenapa sih anak saya begini gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi intinya adalah kita sebetulnya kan mau, pengen anak itu diperbaiki. Nah, Mm-mm. caranya gimana? Ya, Mm-mm. ayo diajak ngobrol. Tahu kalau salah, oke, tahu. Gitu. Tapi diajak Mm-mm. ngobrol. Ada apa sih? Oke. Gitu ya. Mm-mm. Gitu. Itu Tapi kalau berarti misalnya, langkah utama hmm, itu ya. Langkah utama ya berarti ngajak anaknya ngobrol gitu ya. Terus ngobrol. kasih pengertian. Yes, kalau Mm-mm. betul. Kalau misalnya tidak bisa, baru menggunakan tenaga ahli, bisa begitu, gitu ya. Tapi pada Mm-mm. intinya sebetulnya keluarga inti dulu deh. Oh gitu. Oke, oke, Ah, oke. ah. Terus nih ya, aku mau nanya, kalau misalnya nih kerabat kita atau misalnya adik kita gitu kan atau anak gitu,
ada yang ternyata korban bully, tapi kita nggak tahu nih. Biasanya kan kalau korban bully itu mereka tuh cenderung diam gitu kan, nggak berani speak up atau nggak berani Ya, mencari ya. pertolongan. Jadi dia tuh kayak Mhm. memendam semuanya sendiri gitu kan Ya. untuk korban-korban bully. Nah, gimana sih cara mengetahui kalau tanda-tanda anak itu tuh kayak lagi dibully gitu? Oke. Kerabat kita. Kita betul. Kita harus mengamati kondisi fisik dari anak itu dulu. Oke. Anak korban bully gitu, bisa saja dia mungkin punya bekas-bekas luka kayak begitu ya. Nah, itu yang harus kita amati. Oh, ada memar, ini ada apa ya? Kenapa ya? Nah, itu. Kita perlu teliti hal itu. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, memang kita bisa menanyakan lagi, mencari data. Data di sekolah itu kayak gimana? Gitu ya. Apa yang terjadi dengan anak saya? Apakah anak saya bermasalah? Gitu ya. Nah, bagaimana kondisi anak ini di sekolah? Itu harus tahu. Nah, terus kemudian lagi-lagi komunikasi dengan anak. Komunikasi itu nomor satu ya berarti ya. Nomor satu, saya sih menyarankan ya komunikasi itu dimulai sejak awal, Mbak Kit. Ini anak masih kecil, yuk kita ajak ngobrol supaya mereka akhirnya apa? Gampang mau ngomong sama kita. Benar. Jadi jangan pas tiba-tiba ada masalah baru kita ajak ngobrol gitu ya. Yes. Karena itu akan susah ya, apalagi kalau anak ABG itu akan lebih sulit benar. untuk membuka. Karena mereka biasanya kalau sudah nggak terlalu percaya sama orang tua, cenderung ngomong sama teman. Nah, akhirnya dan apalagi tak khawatirnya kalau ngomong sama teman, teman kan sesama teman, mereka kan tidak punya info yang terlalu lengkap ya dan mungkin belum tentu benar gitu. Khawatirnya malah akhirnya berakibatnya jelek. Nah, itu makanya harus yuk kita orang tua merangkul anak mulai dari sekarang. Gitu. Oke. Berarti pendekatan awalnya berarti tetap komunikasi ya ke anak Betul. itu. Terus mengenali kalau ada kayak luka di badannya gitu kan. Bisa jadi itu tanda kalau dia dibully gitu. Ya. Nah, tadi juga sempat ada yang tanya nih aku baca. Kalau tipe anak atau tipe rekannya itu orangnya introvert, itu gimana ya caranya tahu kalau dia tuh lagi dibully gitu? Bagaimana kita bisa memberikan pertolongan gitu buat dia gitu? Ini yang introvert temen atau siapa? Temennya Keluarga. deh kayaknya gini. Temennya. Temennya ya. Temennya kalau temennya sebetulnya teman itu kalau teman sekolah harusnya dia sudah tahu, sudah bisa ngamatin temannya ini dalam keseharian dibully apa enggak itu dia udah tahu dong. Nah kalau kayak begitu dia ya saya sarankan temannya ini bicara dengan guru BK-nya deh atau psikolog kalau ada di sana gitu ya, yang atau wali kelasnya boleh gitu ya. Bahwa saya kok kayaknya ngelihat teman saya ini kayaknya punya masalah ya. Gitu. Akan lebih baik begitu karena kalau orang dewasa kan lebih menanganinya dengan lebih pas gitu ya daripada dia sendiri khawatirnya dia nggak ngerti bingung atau nanti malah salah komunikasi malah temennya yang sebetulnya niat bantu bisa dipikir oh, kamu kayaknya ngapain sih ngurusin saya takutnya Ngurusin gitu. banget Tapi gitu ya. betul tapi kalau sahabat boleh dong dideketin ditanyain Oh, kalau ya memang deket gitu ya boleh ngobrol ada apa atau kalau misalnya dia mau boleh kamu sorry ya aku kalau kayaknya ngelihat kamu kurang nyaman deh gitu ada apa boleh karena mereka yang cenderung begitu introvert gitu ya biasanya dia tuh pengen banget sebetulnya punya temen tapi nggak Iya sanggup benar. untuk ya kan gitu ya kalau gitu kita yang deketin boleh Kita yang deketin dulu ya. Nah, terus ada pertanyaan yang menarik lagi nih dari @ika.pradana. Aku catat nih ya sambil biar dia dapat voucher nanti. @ika.pradana. asik Ini pertanyaannya menarik banget, Bu. Kalau bully tersebut terjadi kepada orang dewasa, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai korban bully? Oh, jadi dia udah dewasa nih, tapi ternyata masih kena jadi korban bully gitu. Nah, dia nanya langkah apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Kalau menjadi korban bully di waktu dewasa, nah ini sebetulnya harus berani
harus berani untuk jangan melawan ya gitu. Kalau melawan itu memang risikonya akan tinggi dan agak susah gitu Tinggi. ya. Akan lebih baik kalau misalnya ya tegas mengatakan tidak gitu ya. Kalau misalnya digangguin di apa yang sorry ya, jangan ganggu saya gitu. Atau mencari orang-orang yang memang bisa membantu dia gitu. Paling tidak membantu untuk bisa memberikan jalan, Oh, masukan oke. gitu. Dia perlu teman. Orang yang dibully ini apa satu kok, cuman butuh teman. Teman untuk bisa diajak bicara, butuh Ajak teman sharing yang ya. bisa membantu menguatkan dia gitu. Ya kan? Karena Oke. apa? Orang yang dibully itu kan biasanya cenderung jadi lemah, jadi tertekan, nggak bisa Benar. ngomong, nggak punya merasa nggak punya siapa-siapa kan begitu. Nah, yuk makanya dia perlu cari orang. Jadi dia mesti cari teman gitu ya buat sharing, buat cerita gitu. Yes, ya, gitu. Tapi berarti kita boleh ya tegur gitu kalau misalnya kita nggak suka nih dengan perlakuan si A. Kamu jangan gitu dong ke aku gitu. Sebenarnya boleh ya kita negur kayak gitu. Asal kita nggak melawan yang secara berlebihan gitu. Tergantung kasus, tergantung Oh, kasusnya, tergantung gitu ya. kasus. Ya, tergantung kasusnya dan bagaimana dengan si korban bully ini. Ya, berani nggak dia mengatakan seperti itu? Karena mengatakan jangan ganggu itu aja sudah butuh energinya besar banget. Banyak ya. Nggak semua orang kayaknya brave untuk melakukan itu gitu Iya, ya. iya, iya. Karena biasanya suka gini ya, mulut suara kata-kata itu berhenti sampai di sini nih. Sampai di sini. Rata-rata. Yes, gitu. Karena apa? Udah, duh nanti kalau ini gimana? Jadi udah dibayangi dengan pikiran sendiri nih. Duh nanti kalau saya ini ya gimana? Kalau saya begini gimana? Kalau ya itu yang bikin akhirnya pembicaraan itu suka berhenti di sini. Nah, makanya perlu orang yang bisa menguatkan dia dan mungkin membantu untuk bisa mengeluarkan dari situasi yang tidak nyaman. Gitu. Oke, oke. Udah dijawab ya tadi pertanyaannya. Nih aku cari satu pertanyaan lagi deh sekarang. Oh nih, mengapa bully juga bisa terjadi pada orang terdekat? Kadang dibilang, ih kamu kok kulitnya gelap, atau ih kamu kok bau, kenapa ya? Jadi justru ini yang membuli dia orang terdekat gitu. Kenapa Ya. gitu orang terdekat bisa membuli dan gimana cara mengatasinya gitu kalau ternyata Aha, emang aha. orang terdekat kita sendiri yang membuli Ya, gitu. Ini dari ya. @anita kimril. Oke. Oke. Orang terdekat itu kan suka merasa dirinya sudah sangat dekat. Dan Mm-mm. akhirnya suka tidak tahu lagi batasan-batasannya. Oh iya Mungkin benar. orang terdekat ini hanya mau bercanda, Oh gitu. bercanda aja. Cuman karena dia merasa begitu nyaman ya, gitu ya, apalagi sahabat gitu kan ya, ah Hmm. bau loh, gitu kan ya, itu buat dia Hmm. biasa, gitu dia udah ada pikiran macam-macam gitu. Ternyata temannya ini sebetulnya nggak nyaman. Gitu. Hmm. Nah kalau kayak gitu itu lebih enak lagi sebagai teman dekat. Kasih Hmm. tahu, sorry ya, kamu jangan ngomong yang itulah, aku nggak enak banget kalau kayak begitu itu. Hmm. Ngomong, karena ini teman dekat gitu. Hmm. Nah, tapi dilihat juga ya makanya gitu. Yang penting kalau tidak nyaman, apalagi ini teman dekat, bilang. Bilang ya. Jangan di iyalah, teman dekat kan nggak apa-apa. Biar ngerti, siapa tahu dia nggak ngerti gitu. Dipikir cuman Hmm. dia diem, oh mau nerima sih biasa Mau terima. aja. Tapi Uh, udah. bercanda. Oke, oke, oh, gitu ya. Menarik juga ya ternyata di sini dari tadi banyak banget nih yang udah sharing, Oh sharing ya, tentang asik. pengalamannya dibully, terus anaknya Oke. yang males sekolah gara-gara dibully gitu. Nah, Berarti sebenarnya iya, bully ini deket banget ya dengan kehidupan kita gitu. Jadi siapapun tuh bisa betul. mengalami yang namanya dibully gitu. Iya, iya. Bukan. Untuk yang sekolah itu tolong, sorry Mbak Kit ya. Kalau yang sekolah itu nanti tolong dilihat ya, bagaimana pengaruhnya, nilainya, terus kemudian dia ogah sekolah, kayak begitu itu juga adalah satu ciri-ciri bahwa anak ini sudah nggak nyaman banget dengan bulian dan itu harus segera ditangani, harus segera ditanyakan pada sekolah dan harus bekerja Hmm. sama orang tua dengan sekolah. Jadi sebagai Iya orang nih. tuanya juga harus aktif gitu ya, nanya ke Harus. sekolahnya gitu. Yes, karena biasanya Mm-mm. anak itu sudah nggak berdaya kalau kayak begitu, dia nggak bisa. Mm-mm. Udah pada apa ya, udah merasa ketakutan gitu kan?
sudah merasa percuma, saya mau ngomong nanti pasti saya akan diginiin lagi, udah deh saya terima, sementara dia nggak terima. Itu harus segera ya ibu, Ya. kalau yang ibu-ibu ya yang bilang ya. Iya, ibu-ibu nih dari tadi banyak nih beberapa Nih, yang bilang kayak anak saya jadi males sekolah gara-gara di sekolah dibully gitu, di sekolah dia suka ya, dikata-katain gitu kan. Kalau kayak ya, gitu kan kasihan anaknya juga kan, apalagi kalau anaknya masih ya. kecil kayak dia nggak tahu harus gimana gitu Betul. biasanya. Nah, sebetulnya Mbak Mm-mm. Kikit, salah satu Mm-mm. cara memperkuat anak itu harus diperkuat juga loh Mbak Kikit. Gitu Mm-mm. ya. Kita harus melihat juga ya kondisi di rumah gitu. Mm-mm. Bagaimana sih anak ini sebetulnya diperlakukan di rumah? Oh Apakah iya anak benar. ini ya, diminta untuk selalu patuh? Kamu harus ini, Oh. harus ini, harus ini, harus ini. Mm-mm. Jadi dia nggak punya ruang untuk berbicara. Itu kan tidak Iya. membiasakan dia untuk berani berbicara. Otomatis di rumah, di sekolah bisa seperti itu. Atau malah kalau dia ditekan seperti itu, di sekolah dia akan menjadi seorang pembuli. Oh gitu, karena di rumah dia Nah, nggak bebas mengeluarkan pendapat gitu ya, iya, merasa nah, tertekan begitu. di rumah. Oh Iya, 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 gitu. jadi. Nah, makanya orang tua kalau seperti ini anak ini harus dikuatkan. Ayo kamu pasti Hmm. nggak apa-apa, harus berani gitu. Kuatin mental mereka, gitu ya. Jadi jangan kemudian dibuat seperti yang mereka akhirnya menjadi lemah. Mereka seperti Hmm. nggak berdaya. Gitu. Ayo, kenapa? Hmm. Dorong, Jadi push, kita kasih juga pelan-pelan. sebenarnya harus menguatkan diri sendiri gitu ya. Kita juga nggak boleh baperan juga nggak sih Bu jadi orang. Betul, Hah, betul. jadi Itu kadang juga harus sebenarnya orang itu dilihat. nggak sadar kalau dia lagi membuli kita. Tapi kalau udah keterlaluan tetap kita harus berani speak up ya dengan cara yang baik. Cuman kitanya juga Iya, harus kayak jangan baperan gitu sama orang. Ya iya, kan? iya, iya, Ah. begitu. Dan orang terdekat dalam keluarga itu juga harus cek ya. Gitu makanya. Mm-mm. Apa sebabnya anak ini sampai dibully? Mungkin ada Iya. suatu hal gitu ya yang Mm-mm. kurang tepat gitu yang dilakukan Mm-mm. anak ini tapi anak ini nggak ngerti, bisa juga kan gitu, banyak faktor makanya kita harus melihat Mm-mm. itu. Iya, banyak banget sih dari tadi nih yang udah sharing-sharing. Nah, sekarang di sini Ya, aku bakalan invite Kak Janin Intansari nih, Bu, sebagai beauty ayo, influencer kan. Aku asik, invite Kak boleh, Janin dulu ya. Kak oke. Janin bakalan ini nanti. Oke, aku udah invite Kak Janin. Mhm. Sih makin rame banget nih ya pembahasannya. Halo, Kak Janin. Halo, sebentar kayak Belum muncul kameraku nih masih screen-nya. agak loading. Masih Oke, sembunyi dia. masih loading. Hai, Halo, halo, hai Halo halo Kak Jenny. Ibu, halo Jenny. Mbak Kikit, Apa halo kabar? semuanya yang ada di sini. Halo Hai teman-teman, guys, ya ada Kak Jenin. Apa kabar Kak Jenin? kabar baik Mbak Kikit, thank you. Ah, Bu, apa kabar Bu? Mbak juga apa kabar? Baik, makin cantik aja kamu nih. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama cantik semua. nah Kak Bu, terima Jenin, kasih loh Bu udah nge-share tentang pembulian segala macam karena aku jujur dari hati aku tema ini tuh sangat sangat dekat di hati aku karena aku juga pernah Oke. merasakan pembulian nah tersebut. ya ampun Oke, ya oke, kan, I'm oke. sorry to hear Ya that. ampun. Kak Thank you. Jenin, Kak Jenin bisa nggak sharing-sharing kalau ternyata kan Kak Jenin pernah nih punya pengalaman gitu kan tentang bullying, boleh nggak main to share to us gitu pengalamannya kayak Of gimana course, yang pernah Kak Jenin alami? tentu aku dengan senang hati share karena aku merasa banyak banget juga yang aku bisa pelajarin dari orang lain share ke aku terus aku jadi kayak bisa belajar dari situ. So aku dengan senang hati share. Jadi sebenarnya Mbak Kikit kalau pembulian itu sampai sekarang mungkin aku masih merasakan ya apalagi aku kan kerjaannya di sosial media begitu ya dan aku selalu memperlihatkan diri aku secara keseluruhan di sosial media aku karena memang itu adalah part of my work. Tapi kalau boleh sambil curcol nih ya gitu. Jadi Boleh sebenarnya banget. jadi zaman pembulian aku yang bisa dibilang benar-benar sampai sampai sekarang masih ada bekasnya bahkan gitu adalah pas aku masih SMA. Di SMA itu malah bahkan aku nggak punya teman. Satu angkatan itu nggak mau temenan sama aku sama sekali. Dikarenakan mungkin karena kesalahpahaman
pertama, lalu kesalahpahaman itu jadi kayak membuat renggang, lalu dari kesalahpahaman itu jadi kayak agak nggak ada yang mau temenan sama Jenin, ya udah kita menjauh juga gitu loh. Jadi kayak karena biasanya tuh teman-teman kan kayak group mentality gitu loh Mbak. Jadi kayak kalau sampai satu agak menjauhi orang ini, yang lain kayak oh ya udah gue juga ikutan gitu. Jadi kayak ikut grup aja gitu yang aman gitu. Padahal sebenarnya yang lain juga nggak tahu masalahnya apa, tapi ya gitu, jadi kayak group mentality gitu kan. Jadi di SMA itu bahkan aku merasakan bukan cuma pembulian mental tapi juga pembulian fisik sampai ya betul tadi ibu bilang kan kayak ada sign untuk jadi anaknya nilainya mungkin jadi turun, terus jadi malas sekolah dan jadi kayak ya nggak semangat aja gitu loh overall. Aku benar-benar merasakan itu semua gitu. Jadi benar-benar wah dari tadi aku dengerin dengan seksama banget nih Bu. Terima kasih udah di-sharing gitu Mbak. Jadi kayak di saat SMA aku tidak punya teman dan sampai yang awalnya tadi cuman kayak verbal abuse aja gitu ya Mbak, kan kayak mungkin awalnya kayak dengan verbal, lama kelamaan mulai ke physical abuse gitu. Bahkan sayangnya yang pertama yang pastinya kan aku berusaha mencari teman kan ya Bu ya kan. Aku sebagai korban pembulian berusaha mencari please somebody help gitu kan. Jadi yang aku pertama kali pikirkan pada saat itu adalah orang tua aku gitu. Nah yang pertama aku pasti segan kayak kalau sampai aku ngomong ke orang tua aku, apakah nanti orang tua aku masuk ke sekolah terus kayak komplain ke guru, apakah nanti aku malah makin dibully lagi? Karena biasanya kan kalau yang gitu kan kayak si Jenin bawa orang tua ke sekolah makin dibully kayak gitu kan. Jadi ada segannya. Iya kan ya. Tapi abis itu aku saking udah nggak ada jalan keluarnya, aku pikir ya udah deh apa boleh buat, memang aku harus ngomong gitu kan. Jadi aku ngomong ke orang tuaku. Tapi mungkin pada masa itu bukan nyalahin orang tuaku juga, dan menurut aku orang tuaku juga sudah melakukan sebisa mereka. First of all, kalau mamaku sih berusaha untuk telepon gurunya dan kayak Bu mungkin lebih dijaga aja anak saya atau gimana, tapi ya cukup sampai di situ karena bahkan mamaku aja dulu mungkin masih belum tahu bagaimana caranya handle lebih dari itu gitu loh, mungkin gitu. Bahkan mungkin mamaku juga harus update kali ya dengan bagaimana caranya membantu anaknya yang sedang dibully, dan pada saat itu sayang sekali belum ada nih yang sharing-sharing seperti ini ya kan. Zaman dulu mungkin kayak harus beli buku dulu atau gimana, kayak bener-bener ya kan ya. Jadi kayak tidak sama sekali ada sumber informasi bagaimana cara seorang orang tua untuk membantu anaknya gitu. Dan aku tahu mamaku sebenarnya sudah berusaha semaksimal kemampuannya dia pada saat itu. Sedangkan kalau papaku juga waktu itu aku sampai begging ke papaku, Dad please pindahin aku sekolah ke tempat lain aja please, aku jadi pasti akan lebih semangat di sekolah baru, aku bakalan restart. All I want yang pada saat itu aku inginkan banget tuh untuk restart gitu, gimana caranya supaya ulang lagi dari bersih, dari putih lagi gitu loh. Tapi pada saat itu karena keterbatasan ekonomi dan kayak dan susah dan segala macamnya, papaku bilang udah yang kuat aja ya nak, kan cuma tinggal 2 tahun lagi, kayak jadi kan aku kan udah hampir selesai kelas 1 gitu, tinggal 2 tahun lagi pasti cepat berlalu gitu. Kayak sebenarnya kayak dibilang sabar gitu sebenarnya entah aku bisa bilang membantu apa enggak ya, karena itu rasanya seperti ngangkat tangan gitu, kayak jadi seperti ya udah kuat aja gitu, kayak as if orang tersebut tidak bisa berempati dan mencoba untuk berdiri di sepatuku gitu loh. Jadi aku kayak merasa aduh terjebak banget gitu. Padahal pada saat itu sekali lagi aku juga nggak menyalahkan orang tuaku sama sekali, karena pada saat itu itulah kemampuan mereka gitu kan ya. Makanya aku senang banget nih lagi sharing karena nggak cuman anak-anak muda aja, tapi kayaknya orang tua juga perlu Bu untuk informasi-informasi ini. Aku kayak sangat berterima kasih ada program ini dari Guardian, senang sekali. So akhirnya ya Mbak Titi, wah ini panjang banget, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Nah, akhirnya Mbak Kiki seru. Iya. Akhirnya jadi dengerin terus. Oh baik. Akhirnya karena sudah tidak ada jalan lain, tidak bisa keluar sekolah, tidak bisa pindah ke sekolah baru gitu juga nggak bisa. Mamaku juga cuma bisa sepol itu doang. Ya pembulian itu berlanjut to be honest, dan pada saat itu mohon maaf aku seterbuka-terbukanya aja aku sempat ada pemikiran untuk
ya apa udahlah nggak usah hidup lagi gitu, kayak udah stres itu ya Bu ya. Aku kayak, karena aku merasa kayaknya hidup aku cuma membawa orang kayak ini aja deh, buruk aja gitu, kayak jadi apa gunanya aku gitu loh, kayak aku sampai kayak gitu. Jadi di situ sih actually aku sangat beruntung sekali, karena di saat yang tepat aku kenal sama pacar aku yang sampai sekarang aku masih bersama gitu pada saat itu gitu. Jadi kayak walaupun menurut aku ini bukanlah solusi yang tepat ya, seharusnya solusinya kan mungkin gimana ya, pasti ada solusi lain. Jadi kayak kalau sampai aku nggak ketemu pacar gimana Kak gitu kan, kayak pasti kan itu bukanlah solusi yang tepat ya, tapi setidaknya aku ada tali pertolongan pertama lah gitu, yang aku finally aku bisa pegang erat gitu. Berarti aku ada gunanya di sini gitu loh. Aku kayak jadi lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Kalau sampai masuk sekolah itu buruk, aku nggak sabarnya bukan sekolahnya, tapi sekolah selesainya baru bisa ketemu pacar yang kayak gitu. Kayak jadi finally ada yang aku semangatin gitu loh Mbak. Jadi kayak finally ada yang aku lihat jauh ke depan daripada lingkungan pembulian ini gitu. Kan pada saat itu aku cuma konsentrasi di lingkungan sekolah doang, karena that's all I have gitu kan. Tapi finally aku bisa melihat lebih dari itu, karena ada sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Jadi aku merasa mungkin kalau aku bisa share tips, coba tunggu momen yang selain pembulian itu, kayak kalian gak sabar untuk ngapain, untuk melewati hari itu biar lebih semangat. Carilah sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu, kayak misalnya gak sabar pasti setelah ini kerjaan selesai gue bisa travel gitu, kayak itu actually bisa memacu untuk oke, gue nggak usah konsentrasi sama ini para bulier ini, kayak tapi setidaknya gue konsen untuk kayak bentar lagi travel nih gitu, kayak jadi lihatlah lebih jauh ke depan gitu. Sebenarnya pada saat itu pun menurut aku itu susah banget gitu. Jadi akhirnya dari pembulian verbal, mental, dan sampai pada waktu itu aku sampai dicakar gitu Mbak Kikit. Kalau misalnya mau tahu, kayak sampai dicakar, disiram air. Terus aku kayak berusaha nyiram air balik, karena sebenarnya bukan aku nggak saranin untuk membalas secara fisik juga ya, tapi pada saat itu mungkin aku sudah bisa dibilang mungkin aku sudah terinjak sampai tanah gitu. Aku udah kayak merasa tidak ada artinya lagi gitu, kayak ya udahlah mau gue diskors, kayak gue siram balik aja deh, saking aku nggak pernah melawan gitu selama 2,5 tahun ini. Aku nggak pernah melawan, dan akhirnya kayak aku udah kayak bentar lagi kepala gue pecah deh, kayak ya udahlah balas aja, walaupun itu sangat tidak aku sarankan ya sebenarnya, tapi ini cuma cerita aja gitu ya. Jadi itu bukanlah jalan keluar ya teman-teman. Tapi sekarang kayak, aku mau nanya nih sama ya oke, siap. Oh mohon maaf aku kepanjangan, silakan. kan dari tadi Kak Janin udah banyak nih kan cerita tentang pembuliannya waktu zaman sekolah dulu. Kalau pendapat dari Bu Tita gimana sih? Apakah yang dilakukan Kak Janin itu udah benar gitu? Atau ada tips lain nih gimana caranya? Boleh banget Bu, tips Bu. Siapa tahu yang lagi nonton ada yang lagi struggling juga kayak Kak Janin waktu dulu gitu ya. Iya. Emang berat banget ya Jen ya. Iya Bu, sampai dilakukan seperti itu. Aku applause gitu ya sebetulnya ke Jen, bahwa kamu kuat banget. Kamu bisa menghadapi itu semua, dan kamu bisa mencari solusi. Memang benar bahwa kamu tidak bisa mengatakan bahwa orang tua salah, enggak. Karena memang pemahaman orang tua sampai di situ, nggak tahu lagi mau gimana gitu ya. Dan sebetulnya itu yang dipertanyakan adalah di sekolah gimana nih peran dari yang ada di sekolah gitu kan, karena itu kejadian di sekolah, harusnya ada kerjasama orang tua dengan guru gitu. Jadi harus ditanyain terus nih sampai gimana nih, kenapa gitu kan, ada. Dan kemudian mungkin yang suka bully itu harus dipanggil kan, biasanya ada guru BK ya Jan ya, di sana nggak ada ya? Pada saat itu ada guru BK Bu, cuman kayak aku mungkin merasa guru BK-nya juga nggak terlalu membantu, cuman kayak iya kamu yang sabar aja kayak gitu-gitu loh Bu, kayak cuma sebatas perkataan semangat, cuman kayak ya belum sampai kayaknya. Betul, gitu ya. Jadi memang tidak sampai mendalam gitu ya, hanya sampai di peluk-peluk aja, dipuk-puk gitu aja ya. Sepertinya kalau aku mendapatkan kasih sayang itu pasti aku jauh lebih kuat Bu, tapi pada saat itu sayangnya belum dapat. Ya, tapi aku senang bahwa kamu sudah mendapatkan orang, walaupun memang benar kamu yang kamu katakan bahwa pacar itu nggak long lasting, nanti kalau misalnya putus gimana? Artinya kan down lagi gitu ya. Tapi setidaknya butuh, dan itu dapat satu pegangan, is okay gitu, itu bagus banget. Dan
memang sih agak bahaya kalau misalnya kita dibully dan kemudian kita marah. Kenapa? Kalau kita marah, yang bully itu malah senang dan Iya, akhirnya akan betul, Bu. mengulang, begitu. Tapi serba salah juga kalau kita diem, gitu, nanti akan dikerjain terus karena dianggap bahwa kita itu yang lemah dan Iya, kayak nerima aja gitu. betul. Makanya satu ketika pada saat Jenny kemudian melawan, gitu ya, kan akhirnya mereka mungkin akan kaget, mereka diem kan, jadi kayak shock terapi gitu ya Jen ya. Nah, tapi itu seperti itu butuh keberanian, gitu ya. Dan resikonya memang tinggi sebetulnya. Kalau misalnya dilakukan di tempat yang sepi, waduh bahaya nih, gitu ya. Tapi kalau di tempat yang mungkin tidak terlalu sepi, gitu ya, masih memungkinkan dia untuk bisa paling nggak kalau mulai macam-macam bisa lari lah cari pertolongan gitu. Tapi memang orang-orang yang seperti ini butuh shock terapi. Tapi memang yang penting sebetulnya adalah kerjasama di sekolah itu. Udah bagus sih Jen, itu good luck, cuman ya itu sekarang yang masalahnya adalah mengobati apa yang sudah terjadi itu kan masih luka, masih ada Jujur masih, Bu. traumanya di situ. Masih ada. Gitu. Nah, sekarang mengobati trauma itu karena khawatirnya itu memang kelihatannya nggak terlalu nampak di luar gitu, tapi setidaknya akan berpengaruh pada langkah-langkah kamu selama ini. Ada kekhawatiran, kecemasan, itu biasanya akan selalu muncul, benar ya? Betul, Bu, betul sekali. Oh, nah itu. Ya, berarti untuk seperti itu harus diobati dulu, diperbaiki, ada terapinya nanti. Baik, Ya? terima kasih banyak Sama-sama, Ibu. Jen. Terima kasih juga sama Guardian ini, kita bisa ngobrol di sini ya, jadinya ya. Sama-sama. Aku mau nanya lagi nih ke Kak Jenin. Kan sekarang Kak Jenin sebagai beauty influencer, sebagai content creator gitu kan, pasti juga masih sering nggak sih menerima kayak kritikan-kritikan yang ternyata tuh kayak pedes gitu, atau yang kayak aduh bikin hati nih gitu kan? Kan biasanya Sering kayak, sekali. nah, kayak gimana sih caranya Kak Jenin menghadapi itu? Tadi juga sempat ada yang nanya tuh dari Meifang_87. Gimana caranya Kak Jenin bisa kuat gitu setelah dibully? Siap. Terima kasih teman-temanku yang sudah mendengarkan ceritanya Mbak Kikit, Ibu dan aku. Jadi kayak aku merasa senang banget di sini banyak teman-teman yang kayak mau sharing juga. Terima kasih juga tadi ke pertanyaannya. Aku ngerti banget sih karena setiap hari aku pasti mendapatkan komentar-komentar tersebut gitu, komentar dari netizen kan warna-warni ya Mbak Kikit. Itu aku pasti awalnya dulu aku pernah merasa depresi Mbak Kikit karena komentar tersebut nggak berhenti ya, kayak mau kita nggak kepengen baca, mau kita nggak lihat pun tetap datang lagi gitu setiap harinya. Apalagi memang aku bekerjanya memang di sosial media gitu, mau nggak mau memang harus melihat gitu kan ya. Awalnya aku sempat merasa depresi, bahkan waktu itu lagi jalan-jalan nih sama pacar aku, terus pas lagi makan sampai bengong, liatin HP doang, diajak ngomong sampai nggak denger, sampai kayak gitu kan ya. Terus ditanya kenapa sih gitu, aku bilang lagi dapat hate comment nih banyak banget di video yang ini, soalnya di video yang ini kayak mukaku lagi kayak kurang bagus lah gitu, kurang lebih begitu gitu. Habis itu ditanya sama pacar aku kayak berapa banyak yang nge-hate, aku bilang pas aku itu untuk 25 komen, banyak kan, aku bilang gitu kan. Terus habis itu dia nanya ke aku yang like dan yang komen bagus berapa gitu. Terus pas aku cek 1.500 gitu yang nge-like gitu. Terus oh begitu. Nah, sekarang jahat siapa? Kamu lebih mikirin 25-an orang tersebut yang negatif daripada 1.500 yang nge-like video kamu. So kayak iya juga ya gitu kan, jadi kayak oh iya selama ini mungkin yang aku konsentrasi cuman sedikit angka tersebut yang 25 orang yang mungkin setelah komen jelek di aku langsung makan mie goreng juga langsung cabut juga langsung lupa aku gitu kan. Terus sedangkan yang Kak Jenin bagus banget makeupnya apa tuh kan, kayak segala macam yang positif itu malah nggak pernah aku baca, nggak pernah aku balas, nggak pernah aku gubris, nggak pernah aku bahas sama nggak pernah aku pikirkan gitu. Jadi aku malah jadi merasa wah aku yang salah besar nih di sini, kayak kenapa aku konsen sama yang negatif, selama ini yang positif sampai nggak aku pikirkan. Semenjak itu aku langsung gampang
banget ngilangin itu komen-komen yang tidak sedap itu, gampang banget aku nggak pikirin karena sekarang aku bisa langsung konsen aja ke yang positif karena yang positif bisa dibilang thankfully jauh lebih banyak daripada negatif comments tersebut begitu. Ya. Nice banget ya berarti caranya. Kayak kita melihat perspektif yang positif gitu daripada Iya, aku juga baru kepikiran. Betul. Memang boleh aku tambahin dikit ya Mbak Kit ya. Boleh Nah, banget Ibu. jadi orang itu memang gampang akhirnya menjadi merasa terpuruk segala macam gitu. Karena selalu melihatnya dari satu sisi yang negatif doang. Gitu. Dan itu ya kalau dipikirin itu terus itu memang bikin akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya harus dilihat nih, kalau yang negatifnya ada, sebenarnya positifnya apa sih? Walaupun memang kita perlu melihat negatif itu sebagai masukan, gitu kan ya? Iya, Karena bisa saja mungkin memang itu adalah salah satu hal untuk bisa memperbaiki kita, gitu. Tapi jangan kemudian sampai membuat kita itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sampai freeze gitu ya, gara-gara untuk melihat hal itu. Nah itu penting. Makanya positive thinking itu memang sangat-sangat diperlukan. Good banget. Terima kasih Bu. Berguna banget nih ya tips dari Kak Janin nih. Kita tuh harus selalu Terima kasih loh. Aku juga awalnya soalnya nggak tahu Mbak Kiki. Jadi kayak aku sendiri pun kayak trial dan error gitu loh. Jadi aku sembari menjalani karir ini sembari belajar gitu, dan dari teman-teman aku nanya gimana sih kalau misalnya lu kena ini segala macam. Sometimes mereka juga ingetin aku, sometimes Jen yang kamu anggap negatif itu bisa jadi masukan loh. Jadi jangan cuman mikir mereka negatif doang gitu loh. Jadi aku juga sambil aku baca negatif comments-nya, kalau yang kayak nggak ada masukannya sama sekali kayak misalnya jelek lu gitu-gitu doang, kayak yang nggak berbobot gitu, aku kayak scroll aja. Cuman kayak Kak kayaknya itu makeupnya agak terlalu abu-abu deh, kayak itu mungkin awalnya kita ngeliatnya hate comment ya, tapi setelah aku merhatikan kalau nggak ada yang ngomong kayak gini, aku 1 tahun ke depan juga kayaknya nggak bakal ku perbaiki makeupku gitu loh. Jadi yang kalian bacanya betul sekali tadi pas aku nonton yang sebelum aku masuk, jangan terlalu baper. Jadi kayak kalian bacanya lebih ke pakai logic daripada pakai feeling, walaupun itu susah karena aku orangnya feeling sekali. Iya, kalau feeling begitu itu biasanya enak ya, gitu ya. Kita itu jangan langsung bertindak gitu, tapi kita mundur dulu gitu ya. Kita tenang dulu. Nah, kalau sudah tenang, kita boleh memikirkan lagi, kita melihat lagi. Kenapa? Kalau pada saat kita sedang sensitif banget, itu perasaan lebih muncul. Yang ada nanti marah, nangis, jengkel, yang munculnya di situ. Akhirnya kita malah urusannya negatif terus pikirannya, ya kan? Iya betul. Terima kasih. Cari pertanyaan yang lain nih ya. Oke. Aku pengen baca pertanyaan dari tadi Mbak Kiki, cuman di aku komentarnya nge-freeze, jadi aku nggak bisa lihat, kayak nge-pause gitu. Mungkin dari IG Guardian lebih bisa melihat. Di aku jalan sini sebentar ya. Thank you. Cari. Aku cari nih ya komentar yang bagus-bagus. Banyak banget nih yang komen. Makasih ya Guardian Angel sudah stay tune dari awal. Nih, ada pertanyaan dari Regina Friana. Apakah kita perlu refleksi diri atau introspeksi diri? Jadi, kalau misalnya kita dibully, kita itu perlu nggak sih sebenarnya introspeksi diri? Mungkin ini salah gue gitu kan. Jadi, kita tuh sebaiknya introspeksi diri atau gimana gitu sebelum kita menyalahkan orang lain. Aku pengen tanya sama Ibu Tita, gimana? Jenny tadi kan sudah menjawab sebetulnya. Ya, pada saat dia melihat ada komentar yang tidak baik, yang dilihat itu adalah ini komentar ini adalah sebetulnya komentar yang sebetulnya hate comment atau sebetulnya adalah masukan. Kan di situ. Nah, itu pentingnya bahwa kita perlu melihat ke kita dulu. Jangan-jangan, tapi kita lihat lagi ya, berapa orang sih yang ngomong 1, 2. Oke, kenapa ini? Ada yang salah nggak dengan diri kita? Oh, ternyata kita memang terlalu berlebihan. Nah, oke, kita berhenti. Tapi kalau kita merasa sudah benar, boleh loh nanya sama teman dekat. Kira-kira sebetulnya menurut kamu gimana ya? Gitu. Kita perlu masukan dari orang lain kan? Kadang-kadang kan kita tuh sulit loh kalau untuk bisa suruh menilai diri sendiri.
karena urusannya kita selalu berusaha untuk gimana caranya kita ngelihatnya bagus-bagusnya aja, kita suka nggak denial gitu ya untuk hal-hal yang negatif gitu. Nah boleh kita tanya sama teman-teman, jujur nih ya kenapa ya gitu. Nah, kalau misalnya memang benar ya biarin aja, tapi kalau misalnya memang ada yang salah kita betul perbaiki gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga perlu introspeksi diri gitu ya. Aduh apa yang salah nih dari diri gue, makanya orang bisa kayak gini. Gitu. Nobody's perfect kan soalnya. Iya banget, nobody's perfect. Nah terus, aduh ternyata kita ngobrol udah lumayan lama juga ya. Nah di sini aku tahu nih, kan sekarang kan Guardian tuh lagi ada campaign Healthy Inside and Out ya kan. Nah kita tuh lagi ada yang namanya ngadain program konsultasi gratis sama psikolog nih kan, sama psikolog-psikolog dari Bunda.id. Nah kalian itu Guardian Angels bisa daftar nih psikologi apa kok psikologi sih namanya, konsultasi gratis dengan psikolog. Tinggal klik link di bio-nya Guardian aja, di situ nanti ada tulisan konsultasi gratis gitu, tinggal diklik. Nah nanti bakalan kita hubungkan dengan psikolog-psikolog dari ibunda.id nih, salah satunya kan Bu Tita juga dari ibunda.id ya. Nah itu nah kalau Kak Janin sendiri sebelumnya pernah nggak konsultasi ke psikolog gitu terkait dengan ini, terkait dengan masalah-masalahnya gitu? Siap. Aku sih Mbak Kikit belum pernah, karena aku sendiri juga dulu di saat aku pas membutuhkan banget, rasanya pengen banget membutuhkan bantuan profesional, bahkan bukan cuma teman-teman lagi gitu, aku pada saat itu belum tahu nih kemana ya, kayak psikolog tuh aku kenalnya siapa gitu, aku kayak benar-benar masih belum tahu dan sangat minim informasi sekali. Dan kalau sampai aku cari di Google zaman dulu, yang keluar tuh cuman hotline luar negeri gitu, aku sedih juga, kayak di Indonesia belum ada hotline ya atau gimana gitu. Kayak pada saat aku SMA dulu kayak masih belum semaju sekarang nih. By the way, thank you banget Guardian, aku kayak seneng banget finally ada kayak apalagi nggak ini apa namanya, apalagi secara cuma-cuma lagi sampai tanggal berapa ya by the way Mbak Kikit, sampai tanggal 31 Maret. Oke, itu udah kalian udah dapat free consultation sampai tanggal 31 Maret, itu aja tuh udah kayak peluang yang sangat besar sekali ya. Kalau misalnya aku tahu ini pas dulu aku SMA, aku langsung daftar segera pastinya. Jadi sadly aku belum pernah, tapi aku sangat looking forward kalau sampai ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama psikolog yang profesional apalagi. Karena salah satu caranya kita juga bisa ngobrol sama psikolog kan, kayak mencari bantuan dari yang lebih profesional gitu. Betul. Dan Mbak Kikit, aku kayak merasa ada yang harus kita sedikit highlight juga, karena waktu itu aku sama teman aku juga sempat ngobrol kan tentang mental health, dan banyak teman yang berpikir kalau kita datang ke seorang psikolog profesional seperti Bu Tita di sini, itu as if kita gila gitu, as if kita ada kayak kita seperti kayak sakit jiwa gitu, seperti itu gitu. Padahal sama sekali tidak. Orang yang normal hidupnya senormal-normalnya pun bisa tetap konsultasi ke psikolog. Itu tuh perlu sekali gitu. Kita nggak harus kayak super bermasalah dan super stres sampai depresi sampai gila. Bahkan itulah yang harus kita hindari, jangan sampai ke sana gitu. Jadi kayak jangan menunggu sampai jangan menunggu sampai separah itu baru mencari bantuan. Pada saat kita lagi mungkin sedang sedikit sedih atau gimana, itu udah saat yang tepat sih menurut aku untuk try to find a professional help. Kalau misalnya kalian sudah mencoba teman, keluarga dan sekitar, aku merasa penting sekali itu stigma ini untuk dihilangkan. So please jangan berpikir kalau kontak ke psikolog aja itu buruk, itu nggak sama sekali. Iya, benar. Dan kita nyambung deh pikiran kita. Saya belum ngomong pas dulu Bu. Iya, karena banyak sebetulnya orang yang mengatakan seperti itu gitu ya, bahwa mereka segan ke psikolog gitu ya, karena kalau psikolog itu pasti nanti ngejudge-nya kamu sakit jiwa ya. Iya. Nah kan kayak gitu ya. Kamu emang ngapain sih ke psikolog? Itu kan bukan buat orang yang lagi sakit jiwa aja. Kan kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal kan bukan itu gitu ya. Bahwa datang ke psikolog itu kadang-kadang orang tidak tahu harus ngapain. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu ruwet semua pikirannya. Nah disitulah peran psikolog. Bahwa kita
mengajak untuk bicara. Nah, kita membantu bagaimana, yuk kita cari, kalau ini ruwet, benangnya ruwet gitu ya, yuk kita rapiin benangnya. Nah, dengan benangnya dari rapiin, gitu kan nanti akhirnya orang itu akan tahu, oh saya harusnya begini. Nah, itu sebetulnya itu disitulah letak bantuan dari para psikolog. Hebat banget kita telepati ini kayaknya. Wow. Iya, kayak ada yang nyambung rambut kita juga. Aduh, gara-gara kita ketemu ini ngobrol begini ya, langsung nyambung duing duing loh. Oke. Jadi Asik. kayak Terima kasih loh Bu, sudah dijelaskan sekali lagi bahwa soalnya teman-teman aku kayak suka kayak malu apa ya tahu psikolog gimana. Aku senang banget di sini kita terbuka about it. Jadi kayak wah keren banget Bu, terima kasih. Ya, dan bagus banget ya nih Guardian akhirnya mendukung gitu ya bahwa untuk kesehatan mental, jadi membantu untuk menjelaskan gitu kan. Jadi supaya orang-orang juga banyak teman-teman kita, kakak, adik bisa terbantu. Terima kasih Guardian, love you. Iya, sama-sama. Jadi kita selain peduli sama kesehatan fisiknya Guardian Angels nih, kita kan jual kayak vitamin dan suplemen gitu di toko kan. Nah, kita juga peduli nih dengan kesehatan mental dari Guardian Angels semuanya. Jadi kita punya layanan konsultasi gratis dengan psikolog itu tadi ya kan. Nah, terus aku mau info nih, kalau misalnya Guardian Angels, aduh aku malu nih konsultasi sama psikolog. Nah, itu kan kita konsultasinya via Google Meet nih. Nah, jadi itu tuh pilihannya bisa video call, terus bisa call aja dengan voice only gitu, atau bisa chat juga. Jadi ada 3 pilihan gitu. Jadi kayak nggak perlu malu kayak yang tadi kayak Kak Janin bilang ya, semua orang tuh boleh ke psikolog dan itu is totally normal gitu kan. Yep, that's right. Ke psikolog itu. Berarti ada video call, ada voice call, dan ada chat ya Mbak Kikit ya. Lengkap banget, keren banget Guardian. Bisa pilih mau dengan cara apa gitu konsultasinya gitu. Siap. Oke. Langsung aku catat karena sepertinya suatu saat nanti pasti aku juga butuh curhat-curhat tersebut. Nah, terus jadi tadi inget ya Guardian Angels, dengan tinggal klik link yang ada di bio-nya Guardian ID. Di situ ada button konsultasi gratis psikolog, tinggal diklik aja. Nah, itu nanti bisa langsung registrasi di sana gitu. Oke deh. Nah, terus aku sebelumnya nih mau umumin dulu nih 5 orang beruntung yang dapat tadi tanya-tanya yang udah dijawab. Nanti juga tetap aku tulis username-nya di Kevi yang ada foto Kak Jenin di Instagram kita ya, di kolom caption-nya. Nah, yang pertama nih ada Hazah Trisna, @hazah_trisna. Terus yang kedua ada @ika.pradana. Dan yang ketiga ada Anita Kimril. Keempat ada Meifang _87. Dan yang kelima ada Regia Friana. Nah, selamat nih buat Guardian. Congratulations guys. Makasih banget ya. Aku sempat ngintip nih di komentar kayak mereka bilang kayak aduh telat masuk, di save nggak ya videonya gitu. Tadi kalau nggak salah aku ada baca. Di save tuh guys. Nanti di save ke IG. Bisa nonton ulang lagi, nanti aku save ke IGTV gitu. Dan next week juga kita bakalan masih ada IG live lagi nih dengan psikolog lain dan juga influencer lain yang gak kalah menarik juga nih. Masih membahas tentang mental health, tapi topiknya masih rahasia ya. Tapi bakalan gak kalah seru dari hari ini. Bikin penasaran ya, kan ya? Jadi pengen pasti nonton. Teaser dulu. Oke. Nah, buat Bu Tita, boleh sebelum kita akhiri live ini, boleh recap nggak sepanjang live ini kayak tips aja deh, tips bagaimana kita menghadapi bully gitu. Ya, pada dasarnya pada saat kita merasa, kita harus tahu dulu ini ya, bahwa apakah ini bully atau bukan. Kita harus tahu. Kalau sekali, 2 kali itu artinya bukan. Tapi kalau terus-menerus gitu ya, nah itu baru kita mengatakan bully. Pada saat seperti itu, ayo cari pertolongan. Siapapun, biasanya paling enak itu adalah orang tua, guru, gitu ya. Orang-orang terdekat yang bisa segera membantu. Jangan diam. Karena kalau kamu diam, yang ada kamu makin tidak nyaman. Kamu makin terpuruk dan nanti efeknya adalah pada diri sendiri. Ayo segera jadi orang yang berani untuk mengungkapkan pada orang terdekat agar kalian segera merasa nyaman kembali.
Itu tips saya. Nah, Iya. Jen mau Oke. nambahin nih Jenny nih, boleh nih. Wah, itu sudah perfect banget, Bu. Udah mantap banget. Bingung Boleh. sampai Oke deh, kalau gitu Kak Jenin ada yang mau ditambahin nih tips buat Guardian Nah Angels? itu kan. waduh. Iya, dari Sebenarnya dari tadi dari aduh, aku sih ya ampun aku adalah debu. Oh, Mungkin palingan jangan begitu lah. mungkin kalau dari aku karena hanya yang aku pernah lewati pribadi, jadi aku mungkin bisa sarankan ke teman-teman kalau sampai kalian ada di posisi pada saat ini sedang dibully baru atau sudah lumayan lama, I feel you, I love you, and I'm here for you. Please try to reach out gitu. Jadi kalau sebisa mungkin teman-teman DM aku sebanyak-banyaknya aku bales. Aku pengen give you guys a virtual hug, itu yang pertama. Karena pada saat itu aku sepertinya butuh sekali seseorang yang pengen peluk aku dengan kasih sayang, itu aku butuh banget. Jadi aku pengen memberikan teman-teman semua di sini virtual hug, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian sudah merasakan pembulian itu udah cukup lama, percayalah itu pasti ada endingnya. Nggak mungkin terus-menerus. Percaya deh, aku itu dibully ada 3 tahun atau lebih karena berkelanjutan sedikit dari SMP sedikit, dan di SMA itu aku sampai nggak ada teman selama 3 tahun. Aku pikir ini hidup aku kayak gini terus kah sampai umur berapa, apa selamanya bakalan kayak gini. Percayalah ada endingnya, dan kalian pasti one day akan lihat ke belakang dan dulu gue tuh pernah kayak gitu ya, kayak nggak nyangka gitu udah bisa sampai sini. That moment will come, trust me, itu pasti akan datang. Dan kalau sampai kalian lagi butuh banget apa ya yang positif untuk lihat mungkin sedikit lebih jauh ke depan, apa ya yang cita-cita kalian, goal kalian 2 tahun lagi gitu, goal kalian agak sedikit long term tuh apa, konsennya ke yang itu aja dulu. Jangan konsen ke yang short termnya, konsen ke yang long termnya. Aku merasa itu, soalnya itu yang membuat aku kayak oke, nggak sabar selesaiin SMA, udah cepet lewat, ternyata beneran lewat begitu. Ya udah, berarti kita harus tetap think positif ya Kak Jenin. Oke deh, kalau gitu makasih banyak Bu Tita, Kak Jenin hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Buat yang ketinggalan nanti bisa tonton di IGTV ya. IGTV-nya Guardian, jangan lupa di follow. IGTV-nya Guardian. Sekali lagi. Karena minggu depan ada lagi ya. Yo, Minggu depan ada lagi. Ya. Yes, oke. Jadi kita udahin dulu ya Guardian Angel. Ya, thank you. Thank you semuanya. Bye. Bye. Thank you. Love you Guardian. Bye. Love you. Love you all.